Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Koirunisa Wayunovita, mahasiswi dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, dari kelas 6B Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil dari penelitian saya dengan judul Pengaruh Kenaikan Kebijakan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Daya Beli Barang terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat di Indonesia. Berikut ini latar belakang dari judul yang saya ambil. Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan negara. Di antara berbagai jenis pajak yang diterapkan dan berlaku di Indonesia, pajak pertambahan nilai menepati posisi yang sangat strategis karena memberikan sumbangan besar terhadap penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sejak tarif pajak pertambahan nilai dinaikkan dari 10% menjadi 11% pada April tahun 2022, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, respon masyarakat terhadap dampak kenaikan harga barang dan jasa pun beragam. Perubahan tarif ini secara langsung memengaruhi struktur harga di pasar, yang kemudian berdampak pada daya beli serta pola konsumsi masyarakat. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dampak kebijakan kenaikan PPN terhadap masyarakat, terutama dalam konteks Indonesia yang sedang berusaha memulihkan perekonomiannya pasca pandemi. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, serta rencana kenaikan selanjutnya menjadi 12%, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perubahan tarif pajak tersebut memengaruhi daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, dan kesejahteraan ekonomi khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Di negara Indonesia, Ricardo dan Tambunan 2024 menekankan bahwa rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan menimbulkan sejumlah tantangan, termasuk peningkatan biaya administrasi serta dampak negatif terhadap daya beli pelaku usaha dan masyarakat. Studi ini memberikan bukti awal bahwa kebijakan kenaikan PPN harus dirancang dengan mempertimbangkan implikasi sosial ekonomi yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berikut ini terdapat 3 studi permasalahan dalam judul ini. Studi permasalahan yang pertama yaitu bagaimana pengaruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai terhadap pola konsumsi masyarakat di Indonesia. Studi permasalahan yang kedua yaitu apa dampak kenaikan PPN terhadap daya beli rumah tangga, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah. Dan studi permasalahan yang ketiga atau yang terakhir yaitu apakah terdapat hubungan signifikan antara kenaikan tarif PPN dengan perubahan tingkat konsumsi masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian proposal ini adalah yang pertama, menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Tujuan yang kedua, mengkaji dampak kenaikan PPN terhadap daya beli dan kesejahteraan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hubungan signifikan antara kenaikan tarif PPN pada perubahan tingkat konsumsi masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, untuk membantu memahami bagaimana kenaikan PPN dapat memengaruhi konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan. Manfaat yang kedua, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengantisipasi risiko sosial ekonomi yang mungkin timbul akibat kenaikan tarif PPN sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan yang ketiga yaitu memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih menyeluruh dan berkeadilan. Pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri berisi tentang hasil rangkuman penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang diambil. Di sini saya menggunakan 3 teori. Teori yang pertama yaitu teori pajak konsumsi. Bentuk pajak konsumsi yang paling umum adalah pajak pertambahan nilai, yang diterapkan secara luas di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam kebijakan fiskal, PPN merupakan sumber pendapatan pemerintah yang krusial karena cakupannya yang luas dan daya pungutnya yang tinggi. Menurut Utami dan Pratama pada tahun 2020. Teori yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Menurut Utami dan Pratama pada tahun 2020, PPN merupakan komponen strategis dalam sistem perpajakan karena kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan negara. Namun, sebagai pajak konsumsi,
PPN sangat sensitif terhadap perubahan harga dan berdampak langsung pada daya beli. Dan teori yang ketiga yaitu teori pengaruh daya beli barang. Berdasarkan penelitian oleh Rahmawati dan Sari pada tahun 2021, daya beli yang rendah mempersempit pilihan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup dan seringkali menyebabkan pergeseran dari konsumsi barang bermerek ke barang substitusi yang lebih murah. Berikut ini disajikan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama oleh Utami dan Pratama pada tahun 2020, hasilnya menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menurunkan daya beli, terutama pada kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Penelitian yang kedua oleh Aisyah pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kenaikan PPN berdampak negatif terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dan penelitian yang ketiga oleh Rahmawati dan Setiawan, hasilnya menunjukkan bahwa pajak konsumsi berdampak langsung terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Berikut disajikan gambar kerangka konseptual, di mana X1 yaitu kenaikan kebijakan tarif PPN, X2 yaitu daya beli barang, dan variabel Y yaitu tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia. Hipotesis penelitian dari kerangka konseptual tersebut adalah hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kenaikan kebijakan tarif PPN terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara daya beli barang terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia. Dan hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh positif yang signifikan secara simultan antara kenaikan kebijakan tarif PPN dan daya beli barang terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 variabel utama, yaitu 2 variabel independen atau variabel bebas dan 1 variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen. Ada 2, yaitu kenaikan tarif PPN sebagai X1. Persentase kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% yang telah ditetapkan pada 1 April tahun 2022 dan dampaknya terhadap persepsi harga barang. Yang kedua, daya beli barang sebagai X2. Kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa diukur dari pendapatan dan daya jangkau harga. Selanjutnya yaitu variabel dependen. Tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia sebagai variabel Y. Jumlah pengeluaran masyarakat terhadap barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di Indonesia, khususnya yang berada pada wilayah urban, perkotaan, dan aktif dalam kegiatan konsumsi barang dan jasa. Populasi ini dipilih karena rumah tangga merupakan unit analisis utama dalam pengukuran konsumsi dan indikator makroekonomi nasional. Selanjutnya yaitu sampel. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, responden merupakan kepala keluarga atau anggota rumah tangga yang berperan dalam pengambilan keputusan konsumsi. Yang kedua, responden tinggal di wilayah yang terkena dampak langsung dari perubahan harga barang dan jasa akibat kenaikan PPN. Contohnya kota besar di Indonesia yaitu Kota Tangerang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Yang terakhir, responden memahami dampak perubahan harga barang pasca kenaikan tarif PPN pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu kuesioner tertutup. Dibagikan kepada responden dalam bentuk skala Likert 1-5, di mana skala 1 untuk sangat tidak setuju, skala 2 untuk tidak setuju, skala 3 untuk netral, skala 4 untuk setuju, skala 5 untuk sangat setuju. Digunakan untuk memperoleh data persepsi terhadap kenaikan tarif PPN, daya beli barang, dan konsumsi masyarakat. Yang kedua, teknik dokumentasi. Mengambil data sekunder dari BPS, DJP, dan data statistik nasional lainnya. Dan yang ketiga, menggunakan wawancara terstruktur jika diperlukan, untuk mengklarifikasi jawaban atau mendapatkan pemahaman lebih dalam dari sebagian sampel. Demikian pemaparan dari hasil proposal saya. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.